Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau, tinggal seorang pria tua bernama Pak Hasan. Hidupnya sederhana, mengandalkan penghasilan dari menjadi buruh tani. Meski miskin, hatinya begitu besar. Pak Hasan dikenal sebagai sosok yang murah senyum, selalu membantu siapa saja yang membutuhkan, tanpa mengharap imbalan. Sementara itu, di ujung desa yang sama, ada seorang gadis muda bernama Rani. Umurnya baru menginjak 18 tahun, namun hidupnya sudah dipenuhi perjuangan. Ia tinggal bersama ibunya yang sedang sakit-sakitan. Ayahnya telah meninggal beberapa tahun lalu, meninggalkan Rani sebagai tulang punggung keluarga. Pada suatu siang, ketika Rani sedang berjuang menimba air untuk ibunya, ember yang digunakannya terjatuh ke dalam sumur. Saat ia panik memikirkan bagaimana mengambilnya, Pak Hasan kebetulan lewat. "Ada apa, Rani?" tanyanya lembut. Rani menjelaskan masalahnya, dan tanpa berpikir panjang, Pak Hasan melepas sepatunya dan memanjat sumur tua itu. Meski usianya hampir 70 tahun, ia tetap kuat, berkat bertahun-tahun bekerja keras di sawah. Setelah beberapa menit yang menegangkan, Pak Hasan berhasil mengangkat ember itu kembali ke atas. Rani sangat berterima kasih. "Terima kasih Pak Hasan, Bapak tidak perlu repot-repot," katanya sambil menahan air mata. Pak Hasan tersenyum. "Tidak apa-apa, Nak. Hidup ini tentang saling membantu." Sejak hari itu, hubungan Rani dan Pak Hasan semakin dekat. Setiap kali Rani membutuhkan bantuan, Pak Hasan selalu ada. Ia juga sering datang membawa makanan sederhana untuk Rani dan ibunya. Tanpa sepengetahuan Rani, Pak Hasan sebenarnya menyisihkan sebagian besar penghasilannya untuk mereka. Namun, kehidupan tidak selalu berpihak. Kondisi ibu Rani semakin memburuk. Biaya pengobatan semakin tinggi, dan mereka hampir tidak mampu membayar. Dalam keputusasaan, Rani mendatangi Pak Hasan untuk meminta bantuan. "Pak Hasan, saya tidak tahu harus bagaimana lagi," katanya, tangisnya pecah. Pak Hasan hanya diam sejenak, lalu berkata dengan hati-hati, "Rani, bagaimana kalau kita bekerja sama? Aku tidak punya banyak, tapi aku akan selalu ada untukmu dan ibumu." Kata-kata itu menyeratkan lebih dari sekadar bantuan biasa. Rani merasa terjebak di antara kebutuhan keluarganya dan keputusannya sebagai seorang gadis muda. Rani tidak dapat tidur malam itu. Kata-kata Pak Hasan terus terngiang di kepalanya. "Aku akan selalu ada untukmu dan ibumu." Apa yang dimaksud oleh pria tua itu? Apakah ia menawarkan bantuan tanpa pamrih, atau ada sesuatu yang lebih besar di balik kata-katanya? Di pagi hari, Rani memutuskan untuk mengunjungi Pak Hasan. Ia ingin memastikan maksud sebenarnya dari tawaran tersebut. Rumah Pak Hasan sederhana, hanya terdiri dari 2 ruangan yang sempit. Ketika Rani tiba, Pak Hasan sedang duduk di beranda, mengupas singkong untuk makan siangnya. "Pak Hasan," Rani memulai dengan suara pelan. "Apa yang Bapak maksud dengan bekerja sama?" Pak Hasan berhenti sejenak, lalu menatap gadis itu dengan mata yang penuh kasih. "Rani, aku tahu hidupmu tidak mudah. Aku tahu kau kesulitan. Aku juga tahu ibumu membutuhkan bantuan lebih dari yang bisa kuberikan sekarang." Rani mengangguk pelan. "Semua itu benar. Tapi apa yang Bapak ingin aku lakukan?" tanyanya. Suaranya sedikit gemetar. Pak Hasan menarik napas panjang sebelum menjawab. "Rani, aku ingin menjadi bagian dari keluargamu. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku ingin menikahimu. Dengan begitu, aku bisa sepenuhnya membantu ibumu, dan kau tidak perlu lagi memikul beban ini sendirian." Kata-kata itu membuat Rani terdiam. Ia tidak pernah membayangkan akan mendengar lamaran seperti itu, terutama dari Pak Hasan, seorang pria yang sudah seperti ayah baginya. Namun ia tidak bisa mengabaikan kenyataan. Bantuan dari Pak Hasan dapat menjadi penyelamat hidup ibunya. "Bapak," Rani mencoba merangkai kata. Saya tidak tahu harus bilang apa." Pak Hasan tersenyum lembut.
Aku tidak meminta jawaban sekarang, Nak. Pikirkanlah baik-baik. Aku hanya ingin kau tahu bahwa niatku tulus. Aku tidak mengharapkan apapun darimu selain kepercayaan. Malam itu, Rani duduk di samping ibunya yang tertidur. Ia memikirkan semua hal yang telah dilakukan Paku Hasan untuk keluarganya. Tidak ada pria lain di desa itu yang mau membantu mereka seperti Pak Hasan. Namun, menikah dengan pria yang usianya hampir 4 kali lipat dari usianya sendiri, itu adalah keputusan yang tidak pernah ia bayangkan. Hari demi hari berlalu, dan Rani semakin bingung. Sebuah insiden kecil menjadi titik balik bagi pikirannya. Suatu malam, ibunya tiba-tiba sesak napas. Panik, Rani memanggil tetangga, tetapi tidak ada yang mau membantu. Di saat itu, Pak Hasan datang dengan sepeda tuanya, membawa mereka ke puskesmas terdekat. Ketika ibunya akhirnya stabil, Rani menatap Pak Hasan dengan rasa syukur yang dalam. Ia mulai menyadari bahwa kebaikan hati pria tua itu lebih berharga daripada apapun yang bisa ia bayangkan. Tapi apakah rasa syukur itu cukup untuk membuat keputusan besar seperti menikah? Pagi itu, Rani duduk di tepi ranjang ibunya yang masih terlelap. Wajah ibunya tampak lebih tenang setelah malam yang panjang. Di tangannya, ia memegang secari kertas. Itu adalah daftar biaya pengobatan yang masih harus dibayar. Jumlahnya terlalu besar untuk ia bayangkan. Hatinya berat. Pilihan yang harus diambilnya terasa seperti beban tak tertahankan. Pak Hasan telah melakukan banyak hal yang tidak mampu dilakukan orang lain. Namun, memutuskan untuk menikah dengannya bukanlah sesuatu yang bisa ia anggap enteng. Sore harinya, Rani pergi menemui Pak Hasan. Di rumah kecil itu, pria tua itu sedang sibuk menambal sandal jepitnya yang rusak. Ketika Rani tiba, ia menoleh dengan senyum hangat seperti biasanya. Pak Hasan, Rani memulai dengan suara yang sedikit bergetar. Saya sudah memikirkan apa yang Bapak katakan. Pak Hasan menatapnya dengan penuh perhatian, namun tidak berkata apa-apa. Saya tahu niat Bapak baik. Saya juga tahu Bapak tulus membantu keluarga saya. Tapi ini adalah keputusan yang sangat besar. Lanjut Rani. Suaranya mulai melemah. Pak Hasan mengangguk pelan. Aku mengerti, Rani. Aku tidak ingin kau merasa tertekan. Aku hanya ingin membantu, apapun keputusanmu. Rani menarik napas panjang. Akhirnya, ia berkata, Saya setuju Pak Hasan. Jika menikah dengan Bapak bisa menyelamatkan ibu saya akan melakukannya. Pak Hasan menunduk sejenak, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Rani. Aku janji akan selalu menjagamu dan ibumu dengan segenap hatiku. Pernikahan mereka diadakan sederhana, hanya dihadiri beberapa tetangga dekat. Tidak ada pesta mewah, hanya doa-doa yang tulus. Banyak orang di desa itu mengomentari pernikahan mereka. Sebagian mendukung, sebagian mencibir. Namun, Rani dan Pak Hasan tetap tegar. Setelah menikah, hidup mereka berubah. Pak Hasan semakin giat bekerja di sawah, dan sebagian besar hasilnya digunakan untuk membiayai pengobatan Ibu Rani. Rani mulai melihat Pak Hasan dari sudut pandang yang berbeda. Ia tidak lagi melihatnya hanya sebagai pria tua, tetapi sebagai seseorang yang selalu ada untuknya. Waktu berlalu, dan Ibu Rani akhirnya sembuh total. Rani merasa bersyukur atas keputusannya. Meski awalnya didorong oleh kebutuhan, ia mulai merasakan kedamaian dalam kehidupannya bersama Pak Hasan. Cinta memang tumbuh dari tempat yang tak terduga, dan hubungan mereka menjadi bukti bahwa kasih sayang sejati tidak mengenal usia atau materi. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa kehidupan penuh dengan pilihan sulit. Namun, di balik setiap keputusan berat, seringkali tersembunyi keajaiban yang tak terduga.